Jangan lupa like, comment, and share di M Torik Kasuba Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Torik Kasuba Official. Juga channel YouTube guru kita M Torik Kasuba Official. Semoga berkah dan bermanfaat. Langsung cari ya di HP, di grill, telepon, Oke, langsung sini langsung. siap. Di grill. Sana Pak. Ya. Makasih ya. Kamera sudah modern. Ini pindahannya udah kayak rumah kedua. Iya, ada second home. Lihat Jadi kalian. ini tinggal setahun lagi. Bulan Mei tahun depan udah selesai. Kalau saya tarik nanti masuk dari besok. Pokoknya doakan yang terbaik. Amin. Ya, pokoknya masuk. Rumahnya di sini toh. Amin. Ya. Amin. 909. Soalnya kalau kita di DPR atau di gubernur, pokoknya kita cari peluang-peluang pengalaman, kemudian pahala di situ. P3 ya. P3. Kosong set. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terbaik. Capek lelah sekali nih Ustadz kita nih. Imam sampai sini, masya Allah imam. Recording nih. Ini adalah apel. Kalau ketemu perempuan apel. Kalau sore, kalau pagi-pagi baris. Tapi ngepel pagi-pagi. Kita makan apa adanya. Ketemu apel. Dapat malam nasi. Kita pesan nasi apa? Nasi pecel. Nasi uduk. Kamu siapa namanya nggak merah tuh? Kamu bilang? Kapan berangkat lagi? Insya Allah. Hah? September. Makan apel. Insya Allah September. Kalau malam apel. Kalau pagi ngepel. September 150. La illallah. Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Setorik dong. Setoriknya nggak ada setoriknya. Ya, parah. Udah di-booking tapi orangnya nggak ada. Oh nih, gimana setiruan? Mantap. Udah lama ini. Lama nggak makan jadi rindu. Alhamdulillah, rindunya terobati. Syukran Ustaz Farid. Setoriknya nggak ada ya? Iya.
motoriknya nggak ada. Tadinya kita sama-sama sama motorik, tapi beliaunya ada agenda lain, akhirnya di cancel. Jadi kita saja sama teman-teman mahasiswa yang lain. Start. Enak, ada. Anda belajar saya perempuan coba di sini. Ini apa? Dia bagian terjemahan. Bahasa Cina sama nih orang Cina. Ciao. Insya Allah ciptakan manusia ini beragam. Tapi nyambung. Masya Allah. Jadi tadi dulu saya bilang ini sama nonton dalam film saja nih. Kan dulu baru nonton film Boboho, Jet Li. Apa tuh? Kan bahasa Cina tuh. Ini apa? Hong Pehong. Buka puasa, alhamdulillah hari terakhir awal. Mudah-mudahan semua yang puasa Syawal diterima oleh Allah. Amin. Yang nonton lagi makan semoga. Enggak pakai ini ya. Oh, Mudah-mudahan semua diterima Allah. yang ikut makan juga semoga. Masya Allah, satu Ibrahim. Ini belah. Puasa ya. Kita ikut mendukung orang yang berpuasa dengan cara ikut makan. Terima kasih. Pahalanya sama pahala makannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan Nabi SAW punya perjalanan lebih jauh lagi. Kenapa lebih jauh? Karena Nabi SAW tidak pakai jalur normal, tidak pakai jalur lurus begitu. Tapi Nabi SAW putar menuju ke daerah pesisir pantai di Jeddah begitu. Karena ketika waktu hijrah, waktu itu Nabi SAW punya nyawa diancam atau terancam ingin dibunuh atau ditangkap hidup-hidup, dibawa lagi ke dalam kota Mekah. Kemudian Nabi SAW ketika sampai ke Madinah, shallal Jumu'ah hina irtahala min Quba ila Madinah. Nabi SAW sampai di Quba. Nabi SAW bangun masjid pertama, masjid Quba, yang Allah turunkan firman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Nah, di masjid ini kita kalau salat 2 rakaat duha itu sama pahalanya dengan beribadah umrah secara sempurna. Itu di masjid Quba. Kenapa? Karena Allah memuji orang-orang yang ada di Quba itu, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di sana orang-orang suka untuk mensucikan diri mereka. Mensucikan diri baik secara fisik, hisia atau secara maknawiyah. Hati mereka banyak kemudian membersihkan hati mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang yang membersihkan diri dan hati mereka. Kemudian Nabi SAW setelah bangun Quba, Nabi SAW dari Quba menuju ke Madinah. Tapi di perjalanan Nabi SAW sholat Jumat, bertepatan dengan sholat Jumat. Dan di saat sholat Jumat itu Nabi SAW kemudian pertama kali khutbah Jumat di situ. Karena tidak ada sholat Jumat di Mekah. Tidak ada. Khutbah Jumat itu pertama kali ada di sini. Kenapa di Mekah tidak ada? Karena tidak bisa. Mau khutbah di mana? Ya, orang nyawa semua terancam. Tidak ada yang berani buat jamaah. Sholat jamaah itu tidak ada. Ya. Bahkan di Mekah itu sholatnya Isya 2 rakaat, Duhur 2 rakaat, Asar juga 2 rakaat.
Itu di awal-awal di Mekah. Nanti di Madinah baru sholat yang tadinya 2 rakaat sama dengan kita sampai yang musafir ini itu menjadi rubaiyah. Jadi awalnya sholat itu ketika di Mekah itu 2 rakaat, asar 2, isya 2, duhur 2. Nah, nanti ketika sudah sampai di Madinah baru Nabi SAW yang tadinya 2 rakaat jadi rubaiyah, jadi 4 rakaat. Kemudian Nabi SAW sholat Jumat di situ, dan saat ini dibangun oleh kerajaan Saudi Arabia masjid namanya Masjid Jumat di Madinah. Kalau tong sampai di situ, tong tahu sudah. Oh, di sini Nabi SAW pertama kali khutbah dan melaksanakan sholat Jumat di situ. Kemudian di saat khutbah itu Nabi SAW pertama kali khutbah, dan khutbah ini sebenarnya di zaman Rasulullah SAW itu dia bergeser beberapa model dibandingkan zaman sekarang. Khutbah di zaman Nabi SAW itu isinya itu mayoritas Al-Quran. Jadi 90% isi khutbah Nabi Muhammad SAW itu Quran dia isi. Maka dari itu tidak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Ahmad, Musnad Tirmidzi, Muwatta Malik atau Sunan Abu Daud, semua itu tidak ada yang merekam khutbah Jumat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau cek di buku-buku hadis itu tidak ada yang meriwayatkan khutbah Jumat. Kenapa tidak ada? Padahal Nabi SAW tinggal di Madinah itu 10 tahun. Berarti kurang lebih 500 kali khutbah Jumat. 500 kali khutbah Jumat karena 10 tahun ini. Kan 1 bulan 4 kali. Sekali dengan 12 kali 5 lagi. Maka di sini hampir 500 kali, 500 lebih. Tapi tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan full atau berulang-ulang Nabi SAW punya khutbah Jumat. Padahal berulang sampai 500 kali. Kenapa? Karena isi dari khutbah Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quranul Karim. Riwayatnya itu adalah sahabat-sahabat itu hafal surat-surat yang Nabi SAW bacakan dalam khutbah karena seringnya diulang-ulang. Di antaranya surat apa? Di antaranya surat Qaf. Sahabat ada yang mengatakan, saya menghafal hafidtu surat Qaf, saya menghafal surat Qaf ini karena seringnya Nabi SAW mengulang-ulang dalam khutbah Jumat. Jadi 4 rakaat. Kemudian di tahun itu juga lahir anak bayi pertama dari kaum Muhajirin namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu kalau ditanya bayi pertama yang lahir setelah hijrah dari kaum muslimin Muhajirin siapa? Abdullah bin Zubair. Kalau dari Ansar siapa? Kalau dari Ansar namanya An-Nu'man bin Bashir. Jadi kalau dari Ansar An-Nu'man bin Bashir, kemudian Abdullah yang dari Muhajirin Abdullah bin Zubair. Dua-duanya ditahnik oleh Nabi SAW. Tahnik ini adalah ketika bayi baru lahir Nabi SAW ambil korma, kunyah sadiki, kemudian Nabi SAW kasih halus di mulut, Nabi SAW kasih keluar, kasih masuk di bayi pemulut. Tapi kita jangan bikin begitu. Kita pemulut tersampah dengan Rasulullah, ya. Rasulullah pemulut itu suci, bersih, harum. Kita pemulut ini satu-satu sama dengan apa tuh? Kita punya kasih makan bayi tak boleh. Bagaimana cara kasih halus saja, ya. Berbeda tuh pemulut dengan Nabi SAW punya mulut kasih masuk di bayi pemulut. Nah, kalau kita orang punya anak bayi, kita kasih halus korma, baru lahir nih, kemudian kasih tempel di langit-langit mulut. Nanti orang isap itu nanti dompe lambung, dompe usus yang baru keluar dan belum pernah masuk makanan itu akan dia dorong DP kotoran-kotoran itu keluar. Dan kotoran-kotoran bayi yang baru lahir itu dia malakat, dia berwarna hitam, ya. Kemudian susah dibersihkan. Nah, tapi korma itu dia kasih cepat kasih bersih lambung itu supaya bisa menyerap air susu ibu dan bisa lebih bagus dia punya pencernaan. Itu namanya tahnik dan itu dilakukan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Zubair dan An-Nu'man bin Bashir. Kemudian juga setelah itu wafat, ya, seorang sahabat yang bernama Al-Kulthum ibni Hadam, kemudian As'ad ibni Zurarah. Nah, mereka berdua ini adalah orang-orang yang berjasa untuk mengkondisikan Madinah sebelum Nabi SAW datang. Jadi bayangkan Madinah itu tadinya musyrik semua, tapi kemudian dua orang ini yang mengkondisikan bersama Mus'ab bin Umair, duta besar Islam pertama kali, mengislamkan para sahabat Ansar. Baru setelah Nabi SAW hijrah, semua beres di Madinah itu. Maka itu Nabi SAW datang disambut dengan Tala'al badru alaina. Nah, itu dorang yang kasih, mereka berdua sahabat ini yang mengkondisikan itu sambutan-sambutan itu. Jadi maka dari itu kalau mau saya bilang para sahabat-sahabat inilah yang berjasa mengkondisikan Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, di tahun pertama hijrah juga disyariatkan azan. Kemudian juga Nabi SAW di tahun pertama itu juga mengikat perjanjian MOU dengan siapa? Dengan Yahudi yang ada di Madinah. Karena Yahudi dari Madinah ada 3 suku, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Orang ini suku-suku besar yang ada di Madinah sebelum Nabi SAW hijrah.
Kenapa dorang ada di Madinah sebelum hijrah? Karena dorang yakin bahwa Nabi besar akan muncul di Madinah. Maka itu dong kapling tanpa ke muka. Kenapa? Karena menurut dong kebiasaan Bani Israel itu selalu ada Nabi. Tapi Nabi kali ini tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Isa diangkat ke langit. Sedangkan dong masih berharap mudah-mudahan Nabi terakhir ini muncul dari kita orang. Maka dari itu ketika dorang tahu bahwa Nabi Muhammad muncul dari dong saudara sebelah, namanya saudara dari suku Arab, dari Ismail, di situ dorang kemudian hasad, dorang sombong dan dorang menolak Nabi Muhammad SAW. Walaupun dorang tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang sesungguhnya. Kemudian di bulan maka dari itu Nabi SAW mengikat perjanjian dengan Yahudi, walaupun kalian tidak ikut saya, tapi tetap kita tinggal sama-sama, kita ikat perjanjian nasional. Artinya perjanjian ini yang mengikat kita punya kerjasama dalam bernegara. Inilah yang disebut dengan piagam kota Madinah, piagam kota Jakarta. Nah, nanti ditiru oleh kita orang punya tokoh-tokoh kemerdekaan, piagam Madinah ya, sebelum ada undang-undang dan seterusnya. Kemudian di tahun ini di bulan Ramadan Nabi SAW utus batalion satu pasukan 30 orang dipimpin oleh Hamzah. Kemudian di bulan Syawal mengutus Ubaidah bin Harith. Kemudian nanti Nabi SAW juga mengutus batalion lagi operasi militer Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Nabi SAW di tahun pertama hijrah juga mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Bayangkan dalam 1 tahun Nabi SAW membuat 3 kali operasi militer. Dan itu persiapan luar biasa. Persiapan sebelum perang intelijen harus akurat. Kemudian sebelum perang konsumsi senjata semua harus lengkap. Dan itu bukan 1 kali, 3 kali Nabi SAW mempersiapkan operasi militer itu 3 kali. Maka dari itu luar biasa Nabi SAW punya perjuangan. Dan di tahun itu juga Nabi SAW melihat masalah ekonomi. Artinya orang muhajirin ini datang, orang miskin, belum punya apa-apa karena dompet harta dan tinggal di Makkah. Tapi bagaimana untuk meningkatkan ekonomi itu? Nabi SAW persaudarakan antara muhajirin yang pendatang dengan ansar yang penduduk aslinya. Sehingga karena persaudaraan itu terjadilah kerjasama. Kekurangan dari ansar itu adalah dong tahu ekonomi dagang, ekonomi politik atau politik dagang dong tahu. Sedangkan orang-orang Mekah itu paling ahli dalam hal perdagangan. Sehingga ketika kolaborasi antara Ansar dengan Muhajirin, situlah terjadi lonjakan ekonomi luar biasa setelah dipersaudarakan antara Nabi Muhammad oleh Nabi SAW antara Muhajirin dan Ansar. Maka dari itu rata-rata majunya suatu kota itu karena ada kolaborasi antara pendatang dan juga penduduk asli. Kalau penduduk asli saya tidak bisa. Penduduk asli sendiri tidak akan bisa memajukan kota. Karena rata-rata penduduk asli suatu negeri itu orang lahir, orang anggap dompet hidup itu sama dengan di surga sebelum masuk surga. Jadi saya bercerita dengan Papa di perjalanan dari acara halal bihalal. Saya bilang, Papa, kita orang Ternate, orang Maluku Utara ini kita hidup, kita lahir, kita buka mata, kita besar, itu dompet pola hidup sama dengan di surga. Padahal kita belum masuk surga. Karena bangun tidur, ada kobong, ya, buka mata, keluar rumah, ada om, ada bibi semua, ada keluarga. Tapi orang-orang yang pendatang terada, orang harus kemudian berjuang lebih. Jadi jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kejadian-kejadian di tahun pertama Hijriah. Jadi kalau ditanya kejadian apa saja di tahun pertama Hijrah Nabi SAW, kejadiannya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sirah nabawiyah singkat ini. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.